Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah saya baik Pak. Baik, terima kasih. Hari ini saya ingin mengajak Ibu berdiskusi tentang observasi kelas yang akan kita lakukan pada hari ini. Bagaimana persiapan Ibu sejauh ini? Persiapan berjalan dengan baik Pak. Saya berencana mengajar tentang menulis langkah-langkah tes prosedur hari ini. Saya sudah siapkan rencana pelajaran dan saya siap bisa menjalankan suatu target. Bagus sekali. Saya senang mendengar Ibu sudah siap ya. Ngomong-ngomong Bu Urpia, apakah ada tantangan yang mungkin akan dihadapi pada pembelajaran nantinya? Salah satu tantangan mungkin adalah variasi kemampuan siswa di kelas. Ada yang cepat sekali menangkap materi, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk memahami. Saya sudah mencoba merancang kegiatan diferensiasi, tapi saya tetap khawatir soal manajemen waktunya. Oh, itu hal yang wajar Bu Urpia. Diferensiasi memang membutuhkan manajemen waktu yang tepat. Saya sarankan untuk memberi fleksibilitas di berbagai bagian tertentu, seperti mungkin memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih cepat selesai dan memberikan bimbingan yang lebih intens kepada siswa yang membutuhkan. Baik Pak, saya juga ingin memastikan suasana kelas kondusif, terutama saat sesi diskusi. Kadang kalau terlalu ramai dan siswa yang jadi kurang fokus. Suasana kondusif saya rasa memang penting Bu ya. Cobalah untuk menyeimbangkan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dengan aktivitas yang lebih individual misalnya ya, atau kelompok kecil. Ini bisa membantu menjaga fokus siswa. Juga perhatikan nada dan cara mengarahkan siswa. Ini yang paling penting agar tetap ada suasana yang mendukung tapi tetap terkendali begitu. Terima kasih Pak, saya akan mencoba menerapkan itu. Selain itu, saya juga ingin memastikan pembelajaran yang saya rancang sudah sesuai dengan standar kompetensi yang saya tetapkan. Apa Bapak punya saran mengenai hari ini? Saya ingin melihat Anda memotivasi siswa lebih aktif bertanya dan berpartisipasi. Ini penting agar siswa merasa nyaman dan terlibat dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, perhatikan juga variasi metode pembelajaran yang Anda gunakan, seperti penggunaan media dan teknologi. Jadi, bagaimana? Baik, saya akan menyiapkan sesi refleksi singkat di akhir pelajaran. Apa ada hal yang lain yang perlu saya perhatikan dalam observasi hari ini? Saya tadi seperti yang tadi saya bilang Bu, saya ingin melihat Anda memotivasi siswa lebih aktif bertanya agar pembelajaran terlihat aktif, kemudian siswa merasa nyaman, tidak ada siswa yang tidak memperhatikan Ibu. Kemudian perhatikan juga variasi metode pembelajaran yang Anda gunakan, seperti penggunaan aplikasi virus atau apakah yang bisa menunjang proses pembelajaran ini. Saya berencana menggunakan media visual seperti gambar dan video untuk memperkuat pemahaman mereka tentang struktur cerita. Semoga ini bisa membantu mereka lebih fokus Pak. Bagus sekali. Itu bisa sangat membantu. Yang terakhir mungkin ingat bahwa observasi kelas ini bukan penilaian dari kepala sekolah ya, tapi ini merupakan pembinaan. Jadi jangan terlalu tegang dalam proses observasi nanti Bu, anggap saja ini sebagai kesempatan untuk saling belajar. Terima kasih Pak atas dukungannya. Saya akan melakukan yang terbaik besok Pak. Saya yakin Ibu akan melakukan dengan baik. Semoga sukses hari ini ya Bu, sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya persilahkan untuk ketua
ketua kelas membaca doa sebelum belajar. Silakan Nak naik ke atas. Gurunya siap gerak. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekarang Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Hari ini ada semua ya? Silakan saya akan mengabsen satu persatu. Andele Fahriansyah, Andele Hidayah, Ahmad Fahrezi, Andra, Andika, Ardayanti, Dini Natasha, Hijrah, Malika Alitia, Rumah Fahmi Febriansyah, Nur Hidayah, Putri Mulyani, Kaisara, Rahmat Hidayah, Restia India, Reka Nukari, Rifka, Saskia, Zedang Sai. Selanjutnya, supaya anak-anakku hari ini semangat untuk belajar, bagaimana kalau kita melakukan esbriki? Setuju atau tidak? Oke, silahkan berdiri dulu. Coba Nak perhatikan, ada instruksi dulu. Kalau ibu mengatakan tepuk satu, satu. Kalau ibu mengatakan tepuk dua, kalau ibu mengatakan tepuk tiga, satu, dua, tiga. Kalau ibu mengatakan tepuk empat, dua. Kalau ibu mengatakan tepuk lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Paham? Sekarang kita mulai. Perhatikan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk dua kali lima. Oke, terima kasih. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Oke, tadi sudah melakukan esbriki. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Oke, siap. Nah, sebelum saya memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ada yang Oke, ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Nak. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang
juga berupa paragraf komentar yang menyatakan tujuan penulisan. Misalnya tadi judulnya membuat nasi goreng. Tujuannya apa? Kamu jelaskan di situ tujuan kamu membuat nasi goreng itu untuk apa. Selanjutnya, langkah ketiga, jika kamu menulis teks prosedur membuat, maka perlu menyertakan bahan dan alat yang dibutuhkan. Dalam membuat nasi goreng, misalnya ada bahan dan alat apa saja. Nah, di bagian bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur itu dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf, atau pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak dibutuhkan bahan dan alat. Langkah keempat, buatlah bagian langkah-langkah proses teks prosedurnya dengan menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, atau kalimat larangan. Penulisan langkah-langkah bisa menggunakan angka atau huruf. Misalnya, kalau kamu menggunakan angka, maka ditulis angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau menggunakan huruf, berarti ditulis langkah keempat, langkah kelima, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam langkah atau dalam bagian tahapan dengan urutan yang benar ya ditulisnya. Nah, pada bagian ini bisa berisi tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Bisa juga berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, angkat, dan lain-lain. Terakhir, buat bagian penutupnya. Bisa berupa pernyataan manfaat atau simpulan dari prosedur yang sudah dibuat. Demikianlah langkah-langkah menulis teks prosedur. Sudah paham ya? Paham. Sekarang tolong dijawab. Ibu akan menjadikan sebuah gambar. Coba perhatikan di atasnya. Ini gambar apa? Setrika ya? Jadi ini setrika dia termasuk prosedur apa? Menggunakan. Lanjut. Gambar yang kedua.
Ya, membuat banana roll artinya ada. Kalau ini poin cuci tangan. Kita pakai apa ya? PowerPoint. Kalau kelompok 3, oke, pakai apa ini? Oh, karton. Ada? Masih berapa ini? Ya, menggunakan. Jadi itu yang membuat PowerPoint. Nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti Anda kirim sama saya ke grup WA. Nanti saya kasih masuk di laptop untuk mempresentasikan di atas. Bagi yang membuat PowerPoint, bagi yang membuat PowerPoint, silakan kirim di grup WA. Nanti saya terima, baru saya masukkan di laptop di sini, baru nanti Anda presentasikan di sini di atas. Paham? Oke. Jadi yang poster, kalau nanti ada hasilnya nanti di atas di meja saya. Nanti itu kalau sudah selesai, ada yang sebagai moderatornya, ada yang sebagai panel dan menjawab. Setiap kelompok itu harus aktif, tidak boleh tidak, ya. Coba nak tulis di sini kelompok sama nama anggotanya. Dalam PDF. Ada? Nomor 1 ada kendala? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya.
Kalau ini sudah selesai. Tinggal kesimpulannya ya. Jadi Sonangi, bagi yang membuat PowerPoint silahkan kirim di grup. Yang sudah selesai silahkan kirim di grup. Oke, udah tiga. Tiga. Jadi Oke, kelompok 1 sudah saya terima. Kelompok mata ya. buat dulu. Gimana kelompok 2, 3, dan 4? Sudah? Sudah? Bisa dikirimkan? Ya, sudah masuk juga kelompok 4. Yaitu hidupnya apa? Pencuci? Tangan. Tinggal kelompok 2 dan 3. Sampai tak? Begitu? Oke. Kelebihan. Dilibat ke ini. Yang sudah di atas pertanyaannya. Yang sudah di atas.
Gini nggak? Jadi gini. Ada kendala ini. Kendala apa ini? Oke, kalau berdua sudah selesai juga. Sudah kegiatan. Oke, kelompok 2 sama kelompok 3 sudah selesai juga. Sekarang perhatikan, kita pakai aplikasi ini namanya Screenwell. Jadi kelompok yang keluar duluan namanya berarti dia langsung naik diskusi di atas. Paham? Oke, perhatikan di atas. Ya, kelompok 3 siap? Persentase? Oke, ada di atas. Yana, coba perhatikan kelompok 3 siap untuk presentasikan hasil diskusi. Coba perhatikan di atas, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Perkenalkan, nama saya Rizky Yulia. Nama lulusan saya Hijrah Seskia antara tradisi dan drama budaya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu akan dibacakan dengan hijrah. Oke, silakan. Artian musim cuci adalah musim cuci yang berfungsi untuk mencuci dan mengeringkan pakaian. Perhatikan di atas. Perhatikan di atas. Perhatikan di atas. Tidak mesin cuci satu, hemat air dan energi karena dapat meningkatkan cucian berdasarkan tingkat kotorannya. 2. Hasil cucian lebih bersih. 3. Perawatannya mudah. 4. Harga spiritnya lebih murah dibandingkan mesin cuci otomatis. Langkah-langkah mesin cuci. 1. Masukkan pakaian kotor ke tabung cuci. 2. Masukkan air bersih ke tutupnya. 3. Tambahkan deterjen yang tepat. 4. Atur mesin cuci. 5. Keluarkan air cucian dari tabung. 6. Isi tabung cuci untuk membilas. 8. Langkah air dilakukan dari tabung. Pindahkan pakaian ke tabung kering. Pakaian siap dijemur. Bagaimana? Apakah ada kelompok yang mau bertanya? Ayo, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok Anda, apakah ada manfaat dari teks dan cara menggunakan mesin cuci? Mau ditunggu sebentar. Oh, itu bisa. Sebentar. Nanti diskusi sama teman kelompoknya. Silakan. Untuk menjawab? Ya. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Mengetahui urutan cara menggunakan mesin cuci sangat besar manfaatnya. Contoh, ketika ibu Anda tiba-tiba sakit atau ada keperluan lain dan tidak sempat mencuci untuk Anda bisa dengan leluasa menggunakannya sendiri dan tidak perlu meminta bantuan kita. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, depan yuk. Coba nanti kan.
Banyak masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Malika Alifia, angkatan saya Nur Hidayah, Kananda Rafi, Ahmad Faresi, dan Ade Fahriansa. Baik, kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dipersilakan untuk Ahmad Faresi. Es coklatos mata. Es coklatos mata adalah minuman yang banyak disukai karena masa-masa latte yang sangat ini. Selain itu minuman ini juga sangat mudah untuk dibuat dan cocok untuk diminum di siang hari. Baik, akan dibacakan oleh Ade Fahriansa. Alat, mangkuk, sendok, panci air, gelas saji, bahan 2 saset terdapat macam latte, 2 pintis coklatos overall, ini terapit 320 ml, 100. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam pembuatan es coklatos, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan tidak berurutan? Baik, silakan dulu sebentar.
kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Alangkah baiknya ketika dalam pembuatan SCMAS ini harus mengikuti sesuai dengan langkah-langkah seharusnya secara berurutan. Baik, terima kasih kepada yang dipertanyakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Coba perhatikan. Kelompok 2. Coba silakan naik ke presentasikan hasil diskusinya. Ini doang dulu deh. Iya. Kalau ini lebih iya. Perhatikan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dina Tasya dan anggota saya Putri Mulyani, Ricardo Karim, Muhammad Fahmi Febriansyah dan Sedang Sain. Selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tujuan dan pertanyaan dulu. Moderator merupakan kepala ilmiah yang terbuat dari desain yang dibahas dengan tulis rupiah dan diberi topping manis. Bahan-bahannya mudah didapatkan, meningkatkan nilai ekonomis pisang dari cemilan dan oleh-oleh. Alat dan bahan. Alat: sendok, wajan, pisau, capit, wadah. Bahan: pisang Ambon 12 lembar, kulit lumpia bulat dibagi 2. Coklat glase, saya pakai merek Chocolate. Adonan tepung untuk merekatkan. Topping sesuai selera. Pisang melis, coklat, pasta, atau minum. Cara membuat: 1. Ambil kulit lumpia setengah lingkaran, letakkan pisang yang sudah diiris, olesi dengan coklat glase, lalu ulun dan tempatkan dengan adonan tepung. Yang kedua, ulangi sampai selesai. Panaskan minyak dengan api sedang. Kemudian goreng hingga setelah selesai. Kemudian tiriskan dan tunggu agak dingin. Yang ketiga, banana roll siap diberi topping sesuai selera. Untuk banana roll ini merupakan salah satu makanan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sebuah rumah dari jajanan yang diotok mengkonsumsi segala kalangan. Bagaimana? Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Federasi Wadina dari kelompok 1 ini bertanya, bagaimanakah cara agar banana roll tidak cepat dimakan? Mohon ditunggu sebentar.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masuk ke pertanyaan. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk konsumsi pribadi baiknya banana yang jelas selesai dibuat dimasukkan ke kulkas dan digoreng hanya untuk keperluan saja. Tidak ada alasan banana tidak dibuat melalui karena tambahan topping seperti gelases coklat pasti akan merubah teksturnya menjadi lembab atau basah. Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Apakah ada kelompok yang lain yang ingin bertanya? Kalau begitu, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok berdasarkan kelompok 1 tadi sudah bagus, aktif, dan kelompok 2 juga, kelompok 3 dan 4 lumayan aktif dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kaisar Kela Fasia. Nama anggota saya ada Rizky Hidayah, Ika Pratama, dan Andayanti. Yang akan membacakan judul dan tujuan adalah Andayanti. Dengan rangka mencuci tangan. Saya mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanisme mengeluarkan dan dari kulit tangan dengan menggunakan sabun dan air. Tujuan dari cuci tangan adalah untuk menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi silang dan sebagai pelindung diri. Yang akan membacakan langkah-langkah adalah yang pertama. Langkah mencuci tangan. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosok sabun terapak tangan dan sesuai jahit. 3. Bersihkan bagian bawah kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan jaringan ikan. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa bisa dijelaskan kenapa Anda memilih topik cara mencuci tangan? Kita akan ditulis tentang Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan kami memilih topik mencuci tangan karena banyak orang yang menganggap mencuci tangan sebagai hal yang sepele. Padahal dalam mencuci tangan ada hal yang harus diperhatikan dengan memperhatikan unsur-unsur kesehatan supaya hasilnya juga maksimal. Karena tangan yang kotor adalah perantara keluar untuk berpindah jadi proses mencuci tangan menurut kelompok kami adalah hal yang penting yang tidak boleh dianggap sepele dan kita semua
belajar dengan baik. Sekarang untuk memahami pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan evaluasi. Jadi evaluasi ini Ibu akan mengirim link. Sekarang naikkan dulu HP-nya. Sekarang naikkan HP-nya. Ibu akan mengirim linknya. Jadi ini melalui Google Chrome. Silakan naikkan HP-nya. Di dalam link itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Sudah dibuka? Sudah. Tulis nama. Sudah dibuka? Sudah? Silakan jawab. Ini untuk memahami pengetahuan Anda apakah bisa dipaham atau tidak. Jadi KTM-nya ini 75. Kalau misalnya nilainya 80 sampai 100 itu artinya berhasil. Tapi kalau tidak, misalnya 75 ke bawah itu artinya tidak berhasil. Untuk memahami materi hari ini. Jadi Ibu ini kasih evaluasi tentang materi hari ini. Coba silakan kerja. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah. Oke. Siapa yang mendapatkan nilai 100? Angkat tangannya. Ya. Awalnya. Kalau nilai 90, berapa orang? Nilai 80. 80. Ya, oke. Jadi artinya ini materi kita hari ini berhasil. Ya? Sekarang kita relax dulu. Coba berdiri semua. Kita akan melakukan sprinting. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali 5. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Ibu ingin bertanya, apakah ada yang mau bertanya masalah materi hari ini? Tidak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Suryadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Saya senang bisa mengobservasi Bu Tia tadi pagi. Bagaimana perasaan Ibu tentang pelajaran di kelas? Selamat pagi Pak Suryadi. Saya merasa cukup puas meskipun ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa diperbaharui, diperbaiki, terutama dalam manajemen waktu. Tiap secara keseluruhan, anak-anak terlihat aktif dan antusias. Oke, bagus sekali kalau begitu, Bu. Saya juga melihat banyak hal yang positif di kelas Ibu tadi. Anak-anak terlihat lebih terlibat dengan kegiatan kelompok, dan Ibu juga memberikan instruksi yang cukup jelas. Itu pasti menciptakan lingkungan belajar yang sangat menarik. Menurut Ibu, apa yang paling sukses dalam pelajaran tadi? Saya rasa Pak, aktivitas kelompok berjalan cukup baik. Anak-anak bekerja sama dengan baik dan mereka tampak antusias dalam diskusi. Saya senang melihat mereka bisa saling belajar. Betul sekali, baik Bu ya. Sangat luar biasa Bu. Saya juga mengamati hal yang sama. Ini tampak nyaman bekerja sama tadi di kelas. Tidak takut membuat kesalahan dan menunjukkan yang bahwa Ibu berhasil menciptakan suasana yang aman dan mendukung. Kira-kira ada area yang menurut Ibu ingin diperbaiki atau ditingkatkan? Oke, sepertinya manajemen waktu yang masih perlu diperbaiki. Oke. Saya mendapati diri saya terburu-buru di bagian akhir pelajaran, Pak. Oke, ada beberapa aktivitas yang tidak sempat terselesaikan. Oke, menarik sekali. Dan bagus bahwa Ibu menyadari hal itu ya. Memang mengelola waktu dalam pembelajaran itu bisa menjadi suatu tantangan. Terutama dengan aktivitas yang berangkat, kelompok yang beragam banyak. Jika Ibu bisa mengubah satu hal kecil terkait manajemen waktu, kira-kira Ibu ingin coba lakukan untuk perbaikan di pelajaran berikutnya? Oke, mungkin saya bisa lebih disiplin dalam mengalokasikan waktu untuk setiap aktivitas. Saya kadang terlalu lama di situ bagian karena ingin memastikan semuanya paham, Pak. Tapi malah tidak cukup waktu untuk aktivitas selanjutnya. Oke, itu ide yang sangat bagus menurut saya, Bu. Apakah menurut Ibu akan berguna jika kita coba membuat perencanaan waktu yang lebih spesifik sebelum pelajaran dimulai? Mungkin bisa ada jeda waktu khusus, misalnya untuk evaluasi cepat di tengah pembelajaran agar Ibu punya gambaran lebih jelas tentang berapa waktu yang bisa saya gunakan di sisa waktu yang tersedia. Oke Pak, itu ide yang sangat membantu Pak. Saya bisa coba metode itu di pelajaran berikutnya. Dengan adanya jeda evaluasi, saya akan lebih sadar waktu Pak. Oke, sangat luar biasa Bu ya. Saya yakin itu akan memberikan hasil yang positif. Nah, selain itu, saya ingin juga mengapresiasi bagaimana Ibu menggunakan pendekatan yang sangat inklusif di kelas. Saya melihat Ibu melibatkan semua siswa, terutama yang tampak lebih diam. Bagaimana cara Ibu menjaga agar semua anak merasa terlibat? Oke, saya selalu berusaha untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik, bukan hanya yang aktif saja. Saya juga kadang menghampiri peserta didik yang lebih pendiam untuk memastikan mereka nyaman dan bisa ikut berpartisipasi, Pak. Luar biasa, Bu. Ya, saya yakin ini akan memberikan hasil yang positif. Nah, selain itu, saya ingin juga mengapresiasi bagaimana Ibu strategi yang tadi di kelas Ibu itu menjaga kenyamanan, keamanan. Ibu juga sudah melakukan dengan sangat baik. Saya benar-benar terkesan dengan pelajaran tadi. Untuk langkah berikutnya, Ibu, ya, mari kita buat rencana tindak lanjut tentang manajemen waktu. Saya juga akan mendukung Ibu dengan beberapa tips tambahan. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih banyak Pak Suryadi. Saya sangat terbantu dengan masukan dan idenya Pak. Saya siap mencoba perbaikan ini di kelas selanjutnya Pak. Oke, sama-sama Bu Lutfi. Saya juga sangat senang bekerja sama untuk mendukung perkembangan Ibu dan siswa-siswi di kelas.
Terus semangat ya Bu Iya, ya iya, untuk Pak, iya, menjalani peran sebagai guru, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jangan berhenti untuk tetap belajar, menerima masukan ini untuk membangun dan menciptakan pendidikan yang lebih lagi ke sekolah kita Oh, iya, ini. Pak. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Iya, Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.